Selain adanya situs Arca Domas di Kecamatan Tenjolaya, sejumlah situs lain juga banyak tersebar di beberapa wilayah yang ada di Kabupaten Bogor. Salah satunya situs Prasasti Ciaruten yang terletak di Desa Ciaruten Hilir, Kecamatan Cibungbulang, Kabupaten Bogor. Jaya Visalasya. Situs batu tulis Ciaruten ini pertama kali ditemukan sekitar tahun 1683 pada zaman pendudukan Belanda. Menurut keterangan juru pelihara situs Prasasti Ciaruten, prasasti ini sebagai simbol yang tersisa dari adanya kerajaan Tarumanegara pada abad kedua. Sahabat sejarah, saat ini kita berada di situs Ciaruten. Di situs Ciaruten ini ada beberapa situs-situs yang tersebar dan saling berdekatan tempatnya. Salah satunya adalah situs Prasasti Kebun Kopi 1 yang berbentuk situs tapak kaki gajah. Akan dijelaskan juru pelihara yang ada di sini. Seperti apa? Nanti kita saksikan bersama. Sebelumnya, prasasti batu peninggalan kejayaan Tarumanegara ini ditemukan di tepi sungai yang letaknya tidak jauh dari lokasinya saat ini. Pada tahun 1981 barulah dilakukan proses pemindahan dari tepian sungai ke posisinya sekarang. Sahabat budaya, saat ini saya berada di salah satu situs di daerah Ciaruten, tepatnya ada di Prasasti Ciaruten. Bersama saya sudah ada Pi Azam yang mengantar kita untuk mencari tahu berbagai situs yang ada di wilayah Bogor, dan juga ada Abah Gandhi nih. Abah Gandhi, beliau adalah yang dipercaya sebagai pengelola, pemelihara di situs-situs di wilayah Ciaruten ini. Apa kabar, Bah? Alhamdulillah. Baik ya, Bah ya. Bah, ini kita mau tanya-tanya terkait sama situs atau katakanlah Prasasti Ciaruten ini, Bah. Gitu. Iya. Prasasti ini sejak kapan ini, Bah, ditemukannya, Bah? Kalau Prasasti Ciaruten ini ditemukan berdasarkan data yang ada atau catatan sejarah pada zaman Belanda, itu ditemukan tahun 1683. Jadi pertama kali ditemukannya Ya, sekitar 1683. 1683. Kemudian diresmikan oleh pemerintahnya tahun berapa nih? Kalau untuk diresmikan pemerintahnya itu tanggal 31 Maret 1990, setelah 10 tahun pengangkatan prasasti ini yang awalnya dulu di tepi sungai. Di tepi sungai. Jadi seperti yang diorama di belakang ini. Iya, betul. Jadi awalnya batu prasasti ini adanya di tepi sungai. Tepi sungai. Begitu, Bah. Bah, ini kalau boleh tahu terkait sama prasasti ini sebetulnya gambaran dari zaman kapan sih nih, Bah, prasasti ini? Nah, ini disebut prasasti. Ya, prasasti itu adalah sebuah dokumen ya, atau tanda yang menceritakan tentang peristiwa seseorang di masa lalu. Nah, kalau dilihat dari tulisan ini tulisan dibuat pada tahun 400-an semenjak adanya Tarumanegara pada saat itu. Jadi cikal bakal adanya prasasti ini ya dimulai pada abad kedua. Abad kedua. Cuma memang puncaknya setelah Raja Purnawarman berkuasa pada saat itu, yaitu sekitar abad keempat. Nah, di sini juga kan ada telapak kaki nih, Bang. Iya. Ada sepasang telapak kaki gitu. Ya. Nah, ini penggambaran telapak kaki siapa nih, Bang? Nah, ini telapak kaki ini penggambaran seorang raja yang disebut Raja Purnawarman. Gitu. Beliau adalah seorang raja yang diagungkan di antara raja-raja Tarumanegara yang ada pada saat itu. Oh, jadi ini telapak kaki Raja Purnawarman. Dari cerita yang berkembang di sekitar kawasan situs, sebelum dipindahkan pada bulan Juni 1981 saat letaknya masih di tepian sungai,
kerap menjadi sasaran vandalisme oleh sekelompok orang yang tidak bertanggung jawab. Dari prasasti yang ada, ini termasuk prasasti tertua ini, Pak? Tertua ya? Untuk wilayah Jawa Barat terutama ya? Di Indonesia. Di Indonesia? Di Indonesia. Nah, ini yang disebut huruf Pallawa kuno. Pallawa kuno? Iya, di mana perkembangan tulisan yang pertama, ya huruf-hurufnya seperti ini. Iya. Jadi ini masuknya kategori Pallawa kuno ya? Pallawa kuno. Penelitian pada tahun 1800 orang Belanda memang area ini dijadikan perkebunan kopi. Awalnya ya. Jadi, dari hutan jadi kebun kopi ya? Ya, kemungkinan memang untuk lebih mudah diingat ya pada saat itu terjadi perkebunan kopi, ditemukan prasasti tersebut ya dinamakan dengan nama kebun kopi. Selain situs Kebun Kopi 1 dan situs Prasasti Ciaruten, beberapa situs lain juga ditemukan sekitar lokasi ini. Seperti situs Batu Dakon dan situs Pasir Muara yang juga terletak di tepi aliran pertemuan Sungai Cisadane dan Cianten. Namun sayangnya di situs Pasir Muara karena posisinya masih di tepian sungai, kami melihat banyak sampah berserakan, bekas di bawah aliran Sungai Cisadane.